Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B Informatika Kedajar akan memaparkan praktik kami pada praktikum Kedajar itu sendiri. Jadi di sini apa yang kita lakukan? Di sini kita melakukan simulasi jaringan mesh. Dan kita menerapkan tiga hal. Yang pertama, jaringan mesh itu sendiri dari simulasi menggunakan mininet. Yang kedua adalah simulasi serangan DOS atau denial of service. Dan yang ketiga adalah mitigasinya atau pencegahan atau pemblokiran dari DOS itu sendiri agar tidak terjadi dan dapat ditanggulangi. Nah, baik, untuk praktikum sekarang ini langsung aja mulai. Di sini kita menggunakan script Python. Bisa dilihat ini ada beberapa script. Baik. Nah, ini langsung aja mulai. Jadi untuk yang pertama digunakan itu kita langsung mengaktifkan dari mesh-nya itu sendiri atau topologi itu sendiri. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita akan menjalankan script yang pertama, yaitu ini, hospital mesh. Oke, sudah, kita tunggu ini kurang lebih selama beberapa detik, kita tunggu saja, nanti kita akan berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat sini ada hostnya atau device-nya, itu ada ECG1, ECG2, IV, monitor, dan rogue. Dimana masing-masing ini merupakan, ketiganya merupakan sensor dari medis, dan yang ini merupakan monitor atau tampilan layarnya, dan ini adalah rogue, yaitu host di mana ini tempat serangan lah, tempat penyerangnya di situ. Nah, di sini ada switch-nya, ada S1, S2, S3, S4, di mana ini adalah bentuk dari mesh-nya, itu dari switch ini, mereka saling terhubung dari S1 ke S2, S1 ke S3, S1 ke S4, dan vice versa. Nah, berikutnya kita langsung mulai saja. Di sini dari mininet ini kita sudah masuk ke mininet. Kita akan langsung menjalankan command untuk masuk ke terminal dari mininet itu sendiri atau ekstremnya mininet ya. Di sini untuk command pertama yang dilakukan itu menjalankan terminal monitor, lalu ECG1 dan rogue. Langsung saja. Nah, di sini sudah terlihat masing-masing dari terminalnya. Ini kita kasih tampilannya dulu agar terlihat. Nah, di sini ada monitor, rogue, dan ECG1. Kita langsung di sini mulai dari monitor dulu. Jadi untuk monitor seperti saya bilang tujuannya untuk menampilkan dari hasil dari sini, dari data dari ECG1. Langsung saja jalankan Python 3 monitor server.py. Di sini langsung mendengarkan di port 5005. Langsung saja kita ke ECG1. ECG1 di sini kita menggunakan file yang bernama 3 medical sensor.py, dan ini kita masukkan parameter ECG1 atau sensor dari ECG1 gitu. Nah, di sini kita lihat, di sini akan menampilkan, di sini akan mengirimkan data berupa detak jantung dan akan diterima oleh monitor. Di sinilah yang utama yang akan dilihat gitu. Nah, kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu tahap serangan atau serangan DOS gitu. Di sini kita DOS-nya dilakukan dengan flooding. Flooding kita menggunakan hping. Hping ini akan memberikan ping sebanyak mungkin dan akan secara tidak langsung merusak jaringan lah, memberikan congestion dan segala macamnya. Nah, di sini untuk penerapannya, untuk melakukan serangannya kita akan masuk ke node atau terminal rogue dulu. Kita menggunakan command ini, hping 3 strip UDP, tipe jaringannya tadi, dan ini P atau portnya 5005 dan 505, dan di sini flood, artinya kita mengirimkan ping dengan sangat banyak. Ini kita masukkan gateway-nya. Kita langsung saja. Nah, saat kita mau enter dari node rogue ini, terlihat bahwa dia dari monitor ini akan menerima paket tidak valid, dan dari sini juga dia mengirimkan aja gitu, dari ECG1 tuh dia langsung menerima aja gitu ya, gitu kurang lebih seperti. Jadi dari monitornya ini terkena flooding, dari ECG1 juga tetap mengirimkan. Jadi di sini terjadi masalah di mana dari monitor tidak bisa menampilkan apa yang disampaikan dari ECG1, padahal sangat penting gitu. Oke, jadi kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu perlindungan dari sisi endpoint, yaitu perlindungan untuk masing-masing endpoint. Kita cancel dulu, kita clear semuanya. Nah, di sini untuk yang baru ini kita menerapkan yang namanya, untuk di monitor itu ada yang namanya back off dan acknowledgement. Tapi untuk monitor ini kita menggunakan acknowledgement. Kita coba dulu, kita jalankan Python 3 monitor server acknowledgement.py. Nah, di sini untuk di bagian sensor ECG1 kita melakukan menjalankan script berikut, yaitu medical sensor backoff.py ECG on. Nah, di sini apa yang terjadi, apa yang beda dari yang sebelumnya? Di sini saat dia mengirimkan data ke monitor akan ada namanya status dari acknowledgement gitu. Jadi dari monitor akan mengirimkan sinyal acknowledgement. Jadi
ibaratnya seperti three-way handshake gitu lah. Jadi di sini dia akan mengirimkan data ke sini dan dari monitor mengirimkan acknowledgement, barulah dikirimkan secara ofisial gitu. Kalau belum ada acknowledgement maka tidak akan dikirim. Nah, kita praktekkan coba dengan rogue ya, dengan serangan yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini langsung ada ACK timeout, acknowledgement timeout, artinya dari monitor tidak mengirimkan acknowledgement. Jadi dari CG1 tidak mengirimkan data ini. Nah, kenapa tidak mengirimkan data ini? Untuk mencegah ada yang namanya flooding berlebihan pada monitor gitu. Jadi tidak ada kerusakan dan tidak ada kongesti jaringan pada monitor gitu. Jadi di sini dilakukan back off. Apa itu back off? Back off intinya adalah dia tidak mengirimkan, tidak menolak mengirimkan data gitu. Dia menunda transmisi. Jadi bisa lihat ini ada waktunya, ada dari 1 detik, 2 detik, 4 detik sampai 8 detik maksimal gitu. Jadi eksponensial. Nah, di sini dia tidak akan mengirimkan data detak jantungnya sampai memang dari acknowledgement diterima gitu. Dan di sini acknowledgement nggak akan diterima karena memang di sini ada flooding, jadi tidak akan bisa menerima acknowledgement. Dari monitor juga sangat banyak yang diterima gitu. Nah, di sini kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu perlindungan dari seluruh jaringan. Dimana di sini kita udah melihat ini perlindungan dalam sisi endpoint, jadi tidak ada kerusakan di sini, tapi kita akan lanjut ke tahap yang lebih penting, yaitu mitigasinya dari sisi jaringan secara keseluruhan. Oke, kita batalkan dulu semuanya, kita coba ulang. Kita clear. Jalankan lagi yang ini. Jalankan. Ini kita jalankan. Oke. Selanjutnya kita membuka terminal yang baru yang di luar dari Mininet. Kita akan masuk ke Kedajar terlebih dahulu, ke dokumen ini. Lalu kita jalankan mitigatornya. Python 3 mitigator.py. Mitigator ini apa? Mitigator ini adalah file yang akan membaca dari keseluruhan jaringan ini. Dia akan melihat semua lalu lintasnya, trafficnya, dan dia akan memberikan decision apakah ini layak diberhentikan atau tidak gitu. Oke. Mungkin baik kita pakai sudo. Oke. Dia sudah berjalan di sini. Lalu kita terapkan di sini, attack-nya. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh mitigator saat ada attack atau serangan yang misalnya bentuknya flooding, dia akan melakukan pemblokiran pada IP-nya gitu. Kita bisa contohkan di sini kita melakukan serangan lagi dari node rogue. Kita coba flooding lagi dan di sini akan langsung ditangkap oleh mitigator. Nah, bisa lihat di sini dari bagian sini ini ada anomali terdeteksi. Dia akan memblokir gitu, mitigator memblokir IP dari rogue atau IP penyerang ini. Dan bisa lihat di sini tadi awalnya dari si CG1 tuh mengalami back off ya, karena dia tidak menerima respons dari monitor. Namun karena sudah di blokir IP penyerangnya oleh mitigator ini, dia akan kembali berjalan dengan normal. Kurang lebih seperti itu. Nah, bisa lihat sini. Jadi IP dari rogue ini selamanya akan terblokir gitu, kecuali kita melakukan command untuk mendisable-nya. Tapi untuk case ini yang dibutuhkan adalah ini. Jadi kita memblokir IP-nya dan semuanya berjalan dengan normal. Jadi intinya dari mitigator ini kita melihat threshold. Misalnya ada IP yang mengirim lebih dari 1000 paket per detik, maka akan di-disable atau di-ban IP-nya. Dan itu di-ban-nya selamanya gitu. Jadi kalau lebih dari 1000 akan di-ban. Baik, kurang lebih seperti itu untuk praktik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghentikan ini yang sama saja. Ini kita berhentikan. Lalu kita exit. Baik, terima kasih.